Pada hari ini saya akan sharing. Begitu saya melihat analika di dalam channel ini, ternyata yang viewer kami itu bukan dari Indonesia saja, tetapi ada dari beberapa negara seperti Jerman, Korea, Australia, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Nah, tentunya teman-teman yang melihat channel saya ini adalah diaspora, ya, diaspora. Nah, saya akan membahas tentang diaspora yang akan berbisnis ekspor. Ya, kenapa tidak? Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang telah kita terima hingga saat ini. Dan khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di saluran Indrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri teladan tata cara berkehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga kita menjadi umat beliau yang bisa mencontoh apa yang telah diajarkan beliau kepada kita semua. Rekan-rekan pejuang, apa kabar? Tetap semangat ya. Semoga kita tetap sehat selalu dan Allah memberikan kepada kita semua kesehatan. Nah, pada hari ini saya akan sharing. Begitu saya melihat analika di dalam channel ini, ternyata yang viewer kami itu bukan dari Indonesia saja, tetapi ada dari beberapa negara seperti Jerman, Korea, Australia, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Nah, tentunya teman-teman yang melihat channel saya ini adalah diaspora, ya, diaspora. Nah, saya akan membahas tentang diaspora yang akan berbisnis ekspor. Ya, kenapa tidak? Teman-teman diaspora yang melihat channel ini tentunya sudah beringinan juga menjadi seorang eksportir. Karena apa? Karena mereka, teman-teman kita yang di sana itu melihat peluang yang besar di negara yang mereka tempati, dan ini adalah momen yang begitu luar biasa sehingga mereka itu berniat untuk menjadi eksportir, ya. Bahkan ada yang telah mendaftar juga di pelatihan kami untuk menjadi eksportir, how to be export trader. Nah, saya akan berikan gambaran sedikit ya tentang memulai bisnis ekspor khusus untuk teman-teman diaspora. Walaupun saya sendiri bukan diaspora ya, tetapi paling nggak saya punya gambaran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda semua bagaimana melangkah menjadi pebisnis ekspor walaupun Anda masih berstatus tinggal di luar negeri. Nah, ini ya. Oke, kita uraikan di sini ya. Ini diaspora. Ya. Rekan-rekan diaspora ingin menjadi eksportir. Ya, wah ini kurang tinggi nih ya. Oke, saya rubah dulu ya. Nah, ya, menjadi eksportir. Untuk menjadi eksportir dengan status Anda masih di luar negeri atau nanti Anda akan siap-siap kalau pulang kembali ke Indonesia menjadi eksportir, paling tidak Anda bisa melakukan hal-hal seperti ini ya. Oke. Jadi positioning Anda untuk menjadi eksportir saat ini bagi Anda yang masih di luar negeri, satu, Anda bisa menjadi commission agent. Ya. Jadi commission agent ya, satu. Commission agent ini ada dua yang bisa Anda pilih. Satu, menjadi buying agent, dan seller agent. Nah, di sini ya, seller agent.
Yang kedua, ini Anda menjadi eksportir murni, yaitu menjadi trader ekspor. Tentunya ini berbeda langkah-langkahnya, ya. Trader ekspor. Oke, saya akan bahas tentang bagaimana Anda menjadi commission agent, ya. Anda jangan kita permudah di dalam bisnis ini. Kenapa? Karena ini mungkin saya anggap Anda masih pemula, jadi Anda harus shift dan Anda belajar, ya. Jadi statusnya, kalau saran saya ini, Anda menjadi commission agent dulu, ya. Kemudian Anda menjadi commission agent, Anda bisa menentukan ketika Anda mendapatkan partner di luar negeri, ya, yang sudah Anda percaya dan Anda sudah master lah istilahnya, Anda bisa memposisikan sebagai buying agent, ya. Jadi buying agent karena apa? Karena Anda yang punya akses di Indonesia. Nah, di sini ya, akses di Indonesia. Yang kedua, kalau Anda mau posisi seller agent, jadi Anda harus punya supplier yang benar-benar sudah klik dan siap ekspor, dan Anda menjadi wakil mereka untuk di luar negeri, ya, di sini. Nah, jadi syaratnya ketika Anda menjadi commission agent, baik buying agent maupun seller agent, Anda harus menemukan partner yang tepat, ya. Jadi trusted, ya. Trusted apa ini? Trusted buyer dan trusted supplier kalau Anda sebagai seller agent, ya. Nah, di sini ya. Trusted buyer itu bagaimana? Jadi kalau Anda sebagai buying agent, jadi trusted buyer, Anda benar-benar menemukan partner yang memang importer dan siap membeli, dan dia membutuhkan seorang agent yang mengenal tentang Indonesia. Nah, di situ ya. Jadi memang benar-benar siap. Jangan temannya gitu ya, nanti nggak jelas ya. Jadi Anda benar-benar harus menemukan seorang importer atau importer distributor di negara tersebut, ya, di situ. Ya. Ini Anda bisa menemukan seperti ini, menjadi self trusted. Tetapi kalau Anda memposisikan sebagai seller agent, Anda harus mencari supplier. Supplier di sini tentunya adalah siap segala-galanya, legalitasnya, pengalaman ekspornya, kapasitas produksinya harus kuat, ya. Jadi jangan sampai Anda nanti mendapatkan buyer, kemudian Anda serahkan kepada supplier, suppliernya masih bingung kapasitasnya, masih mencari ini. Ya. Jadi Anda jangan tanggung-tanggung untuk mencari supplier yang bisa dipercaya, ya. Jadi siap ekspor, ya. Jadi cek semua di sini. Nah, ini sini, ini penting. Tentunya ini untuk mendapatkan trusted buyer sama trusted supplier, Anda juga harus menjadi seorang agent yang handal, reliable, reliable agent. Artinya apa? Anda benar-benar paham tentang produk, tentang pasar, tentang bagaimana prosedurnya ekspor itu di situ, ya. Jadi mereka harus percaya. Jangan sampai supplier ini ketemu Anda juga masih bingung. Jadi Anda sudah meyakinkan bahwa Anda itu juga ahli. Oleh karena itu, saran saya kepada Anda, kalau Anda mau jadi agent, baik buying maupun seller agent, Anda fokus 1 atau 2 produk saja, ya. 1, ya. Produk harus Anda tentukan. Nah, di sini ini semua bisnis ini, ya. Produk, ya, 1 atau 2 gitu, ya. Kemudian product knowledge, ya, ini. Kemudian juga tentang ilmu tentang ekspor, apa? Misalkan saja kepabeanan, ya, dokumentasi. Anda sama. Anda walaupun jadi seorang buying agent maupun seller agent harus paham terhadap bisnis ekspor itu, karena mereka mempercayakan kepada Anda semua di sini, ya. Nah, ini ya harus Anda perhatikan. Jadi Anda pun juga harus jadi seorang yang handal menjadi agent. Nah, di situ ya, ini peluang Anda.
Pak, komisinya nggak begitu bagus atau sedikit. Oke, nggak masalah. Bagi Anda ini sebagai latihan Anda untuk menjadi eksportir yang posisi kedua di sini, ya, trader ekspor, ya. Kalau di sini insya Allah Anda akan aman di dalam segi finansialnya, juga aman dari risiko yang lainnya karena Anda sebagai agent. Yang penting Anda mempertemukan seller dan buyer kepada partner Anda di sini, ya. Tetapi Anda harus punya sama, ya, product knowledge, ya, kemudian pengetahuan tentang ekspor, khususnya tentang riset, ya, riset pasar, ya, bagaimana peluang-peluang itu, dan ini Anda bisa lakukan di negara di mana Anda tinggal, ya, di sini. Jadi Anda harus punya klik gitu, ya, dengan teman-teman yang ada di Indonesia maupun Anda yang ada di luar negeri. Nah, yang kedua, Anda bisa menjadi trader ekspor murni. Nah, di sini, ya, di sini. Kalau posisi Anda masih di luar negeri, maka Anda juga sama, harus punya partner, ya, partner di Indonesia yang bisa dipercaya, ya, di Indonesia. Ini harus menjadi kaki dan tangan Anda. Nah, di sini, ya. Karena dia yang akan bekerja di Indonesia, Anda harus mendapatkan partner yang tepat di sini, ya. Jangan sampai partner ini juga kurang kuat, harus bisa dipercaya dan trust kalau mendapatkan tugas. Jadi istilahnya di Indonesia ini partner sebagai produsen, ya, atau bagian logistik, nah, gitu. Nah, Anda sendiri sebagai marketingnya. Nah, di sini, ya, Anda sebagai marketingnya. Nah, bagaimana dengan status perusahaan? Anda boleh membuat perusahaan, kalau itu Anda sahamnya 100% atau berbagi, nggak apa, Anda sebagai owner perusahaan tersebut, ya, bikin CV atau PT dengan melibatkan partner Anda yang di Indonesia di sini, ya. Dan Anda posisinya adalah ada di luar negeri untuk mencari pasar. Partner Anda yang di Indonesia ini adalah maintain ke supplier, ya, supplier sama, ya. Artinya supplier ini juga harus kapasitasnya ada dan sebagainya, ya. Kapasitasnya harus kuat, mutunya, kualitasnya harus juga terpenuhi semua. Nah, ini agar apa? Agar begitu Anda mendapatkan buyer di luar negeri, Anda bisa menyampaikan bahwa kami mempunyai perusahaan ekspor di Indonesia dan kami memasarkan di sini. Nah, ini cocok sekali, ya. Ini peluang sekali. Nah, syaratnya sama tentunya, Anda produk knowledge harus Anda kuasai, ya. Produknya jangan banyak, maksimal 2. Kalau saya sih sarankan 1 saja, 1 sama ekspor. Begitu ekspor boleh tambah lagi. Nah, di situ, ya. Jadi product knowledge. Kemudian Anda pengetahuan tentang ekspor harus Anda pelajari. Kemudian juga Anda harus punya perusahaan, nama perusahaan, ya, bikin CV, ya, karena Anda partner di sini. Nah, di situ, ya. Jadi paling tidak ini kesempatan Anda, ya, untuk belajar menjadi eksportir walaupun Anda posisinya masih di luar negeri, ya, di sini. Seandainya nanti kalau ingin membuat cabang, saya belum paham, ya, tapi pernah waktu itu mau saya coba juga dengan diaspora yang ada di Korea untuk memasarkan produk saya. Nah, untuk membuat usaha di sana ternyata juga nggak begitu mudah, ya. Artinya saya kira Anda, menurut saya kalau Anda masih di luar negeri, Anda cukup jadi pemasaran saja, Anda sebagai owner untuk perusahaan Anda yang ada di Indonesia. Jadi tidak perlu membuat cabang di sana, membuat kantor, cukup Anda adalah sebagai, kami punya perusahaan di sini. Kami adalah owner dari perusahaan yang ada di Indonesia untuk menawarkan produk dan sebagainya. Di situ, ya. Jadi Anda tidak perlu membuat perusahaan di sana kecuali kalau Anda sudah besar. Nah, bagaimana proses ekspor impornya, pengiriman barangnya? Tetap, ya. Nanti kalau Anda sebagai trader ekspor, ya, trader ekspor, shippernya bisa perusahaan Anda.
ya. Shippernya, eksportirnya bisa perusahaan Anda. Tapi di negara tujuan importernya harus bayar Anda. Artinya apa? Segala urusan pengeluaran barang dari pelabuhan bongkar, port of discharge, itu adalah tanggung jawab dari buyer, ya. Anda tinggal cek semua barangnya datang di gudang, cek oke. Kalau ada kesulitan atau ada kekurangan terhadap barang itu, Anda bisa cek di tempat itu. Tetapi untuk proses pengeluaran barang itu bukan perusahaan Anda, tapi perusahaan buyer, ya. Jadi sini. Jadi Anda sebagai shipper, Anda buyer Anda adalah pure sebagai receiver ataupun buyer penerima barang itu. Sama juga yang di sini, kalau Anda jadi commission agent, eksporternya adalah supplier. Kalau importernya adalah bebas, ya, bebas, bukan Anda. Jadi Anda tidak ada secara legalitas, Anda tidak bertransaksi. Jadi Anda cukup mendapat komisi, ya, di situ. Ini semoga sedikit masukan dari saya. Semoga Anda makin bersemangat. Dan jangan ragu-ragu untuk konsultasi kepada saya, ya. Jadi nanti semoga jalan Anda menjadi eksportir ketika posisi Anda masih di luar negeri ini bisa terbuka lebar. Dan ini memang harapan dari Indonesia. Teman-teman yang ada di luar negeri ini juga bisa memanfaatkan situasi dan kondisi di sana dan peluang yang ada di sana agar bisa memasukkan barang di negara tersebut. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Anda tetap bersemangat, ikuti saluran ini, jangan lupa like and subscribe agar kita semua bersemangat, ya. Saya tutup untuk hari ini dan salam ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.